Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan sehingga kita bisa hidup di dunia ini penuh kenikmatan, penuh kenyamanan. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah Ramadan yang bertema penyakit-penyakit hati, atau lebih tepatnya racun-racun hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kunci keselamatan kita di akhirat adalah kemampuan kita memanage hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, pada hari akhirat, la tanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta-harta dan keturunan-keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Hadirin ikhwatu iman, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari penyakit-penyakit, hati yang bersih dari racun-racun, hati yang senantiasa mampu mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mampu menjaga hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh berhasil orang-orang yang mampu menjaga hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang membiarkan hatinya kotor. Kotoran-kotoran hati, racun-racun hati itu nampak dan muncul di sekitar kita. Disadari atau tidak, diinginkan atau tidak, racun-racun hati itu selalu nampak. Maka hadirin ikhwatu iman, kewajiban kita semua adalah menjaga, memproteksi hati kita dari racun-racun tersebut. Dan kalaupun racun itu disadari atau tidak masuk ke dalam diri kita, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai detoksifikasi yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau penyucian diri, penyucian hati. Yang akan disampaikan adalah tentang racun-racun hati. Dr. Ahmad Farid, seorang ulama dari Mesir, menyatakan ada 4 racun hati. Ada 4 hal yang akan membuat hati kita teracuni sehingga hati kita sakit, bahkan hati kita mati. Racun hati yang pertama adalah fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memelihara lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Rasulullah juga menegaskan, mengingatkan kita bahwa setiap ucapan itu harus diiringi dengan zikrullah, harus diiringi dengan ingat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang banyak berbicara, barang siapa yang berbicara tanpa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya akan keras. Dan orang yang hati keras adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peliharalah lisan kita,
kurangilah jatah berbicara kita, sehingga kita akan lebih banyak mendengar dan merenung, sehingga hati kita akan tetap terjaga. Fudulul kalam, terlalu banyak berbicara akan meracuni hati kita. Berbicara dalam konteks ini tentu bukan hanya berbicara melalui lisan kita, tetapi juga melalui tulisan kita, melalui jempol kita. Maka peliharalah lisan dan jempol kita, sebab jempol kita akan menentukan keselamatan kita di akhirat. Apa yang kita lihat di medsos, apa yang kita lihat di WhatsApp, apa yang kita lihat dalam bentuk media sosial, maka seharusnya kita tanggapi dengan bijak. Sebab kalau kita tidak tanggapi dengan bijak, akan menjadi racun kepada hati kita. Siapa yang banyak berbicara biasanya akan merasa paling benar, dan siapa yang merasa paling benar tentu akan membuat dirinya merasa paling pintar, paling takabur, sehingga akhirnya meracuni hatinya. Racun hati yang kedua adalah fudulun nadhar, berlebih-lebihan, terlalu banyak melihat. Di alam medsos seperti sekarang, maka banyak racun yang bisa kita lihat, banyak racun yang disajikan melalui mata kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di surah An-Nur untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan, untuk memelihara pandangan, jangan sampai kita mengumbar pandangan mata kita melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat, melihat hal-hal yang diharamkan, melihat aurat lawan jenis, melihat banyak hal yang seharusnya tidak kita lihat. Jangankan hal-hal yang haram, hal-hal yang mubah sekalipun harus dikurangi, harus dibatasi. Sebab biasanya kalau kita melihat hal-hal yang mubah sekalipun, maka itu akan tersimpan dalam memori, tersimpan dalam hati, kemudian lidah kita gatal untuk menyampaikan, lidah kita gatal untuk mengomentari, sehingga akhirnya apa yang kita lihat itu menjadi racun untuk hati kita. Racun hati yang ketiga adalah fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi umat yang memelihara lisan kita, mulut kita, dan perut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, nahnu aqwamun, kita adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka apa yang kita makan harus dibatasi, jangan sampai makan sepenuh perut, sebab kalau makan sepenuh perut kita atau sepuas lidah kita, maka akan meracuni hati kita. Yang dimaksud meracuni di sini adalah hilangnya kepedulian terhadap sesama. Ketika kita hidup dalam budaya kuliner, maka biasanya ya budaya kuliner, budaya berburu takjil misalnya, maka biasanya kita kurang peka terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang kesusahan. Maka kurangilah makan kita rasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Racun hati yang terakhir, yang keempat, adalah fudulul mukhalatah, terlalu banyak bercampur gaul dengan sesama manusia, bahkan dengan orang-orang yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Fudulul mukhalatah, terlalu banyak bercampur gaul dengan manusia, itu akan mengurangi jatah kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terlalu banyak bergaul dengan manusia, maka jatah bergaul kita dengan Allah, dalam arti dengan dengan kalam Allah, dengan zikir, mengingat Allah, itu akan terkurangi. Nah, seharusnya kita menyisakan waktu, mengutamakan waktu kita untuk berdua-duaan dengan Allah, dalam arti membaca Al-Quran, berzikir, sehingga kalau terlalu banyak bercampur gaul dengan sesama manusia, biasanya akan kata Rasulullah, mengundang atau mencuri tabiat. Kalau kita bercampur gaul dengan sesama manusia, biasanya mengundang atau mencuri tabiat, bahkan termasuk tabiat-tabiat buruk orang lain. Maka disinilah kita harus menjaga pergaulan. Nah, hadirin ikhwatu iman, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanage, mengatur kehidupan kita agar mampu mengurangi racun-racun itu.
kita kurangi racun berbicara dengan imsak, menjaga lisan kita kurangi racun pandangan kita dengan banyak membaca Al-Quran, kita kurangi racun mulut kita dengan mengurangi makanan kita hanya 2 kali makan, sahur dan berbuka saja, dan kita kurangi jatah bergaul kita dengan sesama manusia dengan banyak bergaul dengan Allah dan firman Allah, membaca Al-Quran, salat tarawih, zikir, dan lain-lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang mampu menjaga lisan, menjaga hati, sehingga nasib kita di akhirat menjadi orang-orang yang selamat, pulang membawa hati yang selamat, qalbun salim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.